Yo mas bro, welcome back to Bojoni Mom. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini saya masih akan membahas tentang oli samping ya. Jadi saya harap kalian nggak bosen karena mungkin ini pembahasan oli samping terakhir. Mungkin ke depan saya akan membahas konten-konten yang lainnya terkait motor 2 tak khususnya Ninja. Tapi karena kemarin saya sudah bahas tentang oli samping lainnya, yaitu yang pertama itu oli samping racing sudah, oli samping Jalso FD terbaik sudah, oli samping termurah terbaik juga sudah, versi datasheetnya semua. Jadi mungkin ini yang terakhir yaitu oli samping full sintetik terbaik versi datasheetnya. Jadi saya seperti biasa sudah mengeprint datasheetnya seperti ini. Nanti akan saya bahas, akan saya bandingkan kedua oli samping full sintetik terbaik buat motor 2 tak khususnya buat Ninja. Ini nggak semua saya bahas ya, jadi oli full sintetik itu ada banyak. Cuma karena saya punyanya dua ini ya, kedua oli inilah yang akan saya bahas, akan saya bandingkan mana yang terbaik versi datasheetnya. Jadi di sini ada dua buah oli. Yang pertama ada Ippon Racing Samurai full sintetik atau 100% sintetik. Ini adalah oli dari Prancis. Motor saya sekarang pakainya ini, oli samping Ippon Racing Samurai. Yang kedua ada PTT Challenger Gold yang kemasan gold, karena yang kemasan hitam itu masih semi sintetik. Kalau ini dia sudah full sintetik. Ini adalah oli dari Thailand. Sebenarnya ini nggak perlu saya bahas datasheetnya. Saya yakin kalian udah tahu mana yang paling unggul, mana yang lebih unggul dari kedua oli ini. Saya yakin kalian sudah tahu karena memang dari segi harga kedua oli ini perbedaannya sangat jauh. Tapi nggak apa-apa, supaya lebih afdol akan saya bahas juga datasheetnya, walaupun saya yakin kalian sudah tahu mana yang lebih unggul. Jadi begitu, oke. Jadi di sini kedua oli ini adalah oli full sintetik yang masih bisa dituang di tabung oli samping yang terpisah. Kalau yang dulu yang saya bahas pertama itu adalah Motul 800, terus Ippon Stroke 2R itu adalah oli full sintetik yang hanya direkomendasikan di mix langsung di tangki. Tapi kalau ini full sintetik yang masih bisa dituang di tabung oli samping atau yang memakai oli samping pisah. Jadi perbedaannya itu sekarang langsung saja kita bahas mana yang paling unggul dari kedua oli ini. Oke, sekarang kita mulai membahas versi datasheetnya. Sudah saya print dua-duanya. Ini yang PTT Challenger Gold, ini yang Ippon Racing Samurai kayak gini datanya, dan sudah saya jadikan satu seperti biasa menjadi data seperti ini supaya kita gampang membaca dan juga memahaminya. Sebelumnya saya kenalkan dulu dari dekat olinya seperti apa. Ini PTT Challenger yang Gold. Ini saya dapat dari officialnya ya, tapi kok ini stikernya dia ngeletak-ngeletak seperti ini, saya nggak tahu. Yang jelas ini ori karena saya beli di officialnya, dan nanti akan saya jual dengan harga murah. Silahkan pantengin terus Instagram saya karena saya nggak pakai. Buat apa kalau disimpan aja malah mubadir. Saya jual harga murah saja. Ini PTT Challenger Gold, seperti inilah kemasannya kayak gini ya. Ini bukan palsu, ini dari officialnya, cuma stikernya agak ngeletak seperti ini. Tapi ini dijamin original 1 liter, Challenger sintetik, full sintetik 2T, Jalso FD dan juga APTC. Ini terus yang selanjutnya ada Ippon Racing Samurai. Motor saya sekarang pakainya ini Ippon Racing Samurai 100% sintetik, APTC with ester, high performance. Jadi oli ini sangat cocok buat RPM tinggi. Pelumasannya jauh lebih bagus, bisa mendinginkan mesin motor kalian. Jadi mesin itu tidak cepat panas ketika kita geber di RPM tinggi karena sudah 100% sintetik plus ester. Jadi oli ini sudah jos gandos, cuma ya harganya memang dia lebih mahal. Ini dia kedua olinya. Sekarang kita mulai membahas dari versi datasheetnya seperti apa, mana yang paling unggul. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, ini dia datanya, sudah saya jadikan satu ya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, kalian nggak usah lihat datasheetnya. Saya yakin kalian sudah tahu mana yang paling unggul dari kedua oli ini. Saya yakin kalian sudah tahu sebelum saya perlihatkan datasheetnya. Tapi nggak apa, daripada kalian penasaran, langsung saja kita bahas data yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi ini dia. Nanti kita bahas dari segi standar, viskositas, fast point, bahan, produkan, dan terakhir adalah harganya. Jadi kedua oli ini standarnya sudah bagus ya. Jadi standarnya sudah Jalso FD, APTC.
Jadi Jaso FD itu Jaso yang paling tinggi, ini standar dari Jepang. Kalau AP ini standar dari Amerika. Jadi kedua oli ini dari segi standar sudah bagus semua, sudah jos gandos. Kalian nggak usah meragukan standar dari kedua oli samping ini, sudah jos gandos semua dari segi standarnya. Oke, selanjutnya kita bahas dari segi viscosity. Jadi kalau kalian mengikuti video-video saya sebelumnya yang membahas tentang oli ya, membahas tentang datasheet oli, kalian pasti sudah tahu apa itu viscosity. Tapi kalau bagi kalian yang belum tahu, saya ulangi lagi penjelasannya. Jadi viscosity itu adalah tingkat kekentalan oli. Semakin tinggi nilainya, maka dia semakin kental, oli tersebut semakin kental. Semakin rendah nilainya, oli tersebut semakin encer. Jadi di sini ada dua viscosity. Viscosity at 40 derajat itu artinya tingkat kekentalan oli di suhu dingin atau di suhu rendah, ketika motor baru dinyalakan, baru dipanasi, baru dipakai di RPM rendah. Intinya ketika suhu motor masih dingin, berapa tingkat kekentalannya. Semakin tinggi nilainya semakin kental, semakin rendah nilainya dia semakin encer. Kalau viskositas at 100 derajat Celcius itu artinya tingkat kekentalan oli di suhu panas, ketika motor sudah digeber di RPM tinggi. Intinya ketika suhu motor sudah panas, berapa tingkat kekentalannya. Jadi semakin tinggi tingkat kekentalannya, maka semakin bagus performa oli tersebut. Jadi seperti itu. Sekarang kita bahas mulai dari viscosity at 40 derajat. Ketika suhu masih dingin, PTT Challenger memiliki tingkat kekentalan 46,6 mm persegi per second. Sementara Ippon Racing Samurai jauh lebih dari 2 kali lipat ya, karena dia memiliki viskositas 40 derajat mencapai 117 mm persegi per second. Jadi ini sangat jauh perbandingannya. Terus kalau untuk viscosity at 100 derajat Celcius, kalau PTT Challenger itu memiliki tingkat kekentalan 9,4 mm persegi per second, sementara Ippon Racing Samurai memiliki tingkat kekentalan 16,1 mm persegi per second. Ini juga bedanya lumayan jauh. Jadi ketika kita geber di RPM tinggi, maka Ippon jauh lebih bagus pelumasannya, dia lebih kental, jadi lebih bisa melindungi area ruang bakar dengan lebih bagus. Dia bisa meminimalisir terjadinya piston macet atau ngejim, itu jauh lebih bagus. Mesin juga bisa lebih dingin dibandingkan dengan PTT yang hanya memiliki tingkat kekentalan 9,4 saja. Jadi seperti itu kalau kita bahas mengenai tingkat kekentalan kedua oli ini. Ini PTT Challenger ini bahkan saya bandingkan dengan Motul, itu jauh lebih unggul Motul ya. Nih sudah saya catat tadi. Motul memiliki viskositas 40 derajat itu 64 mm persegi per second. 64 ya, ini kan 46, lebih unggul Motul. 100 derajat juga lebih unggul Motul. Motul itu 9,6. Sementara PTT dia hanya 9,4. Tapi ini bedanya dia sudah full sintetik. Kandungannya sudah benar-benar 100% sintetik. Kalau Motul itu masih semi sintetik. Tapi kalau saya disuruh milih, saya lebih milih Motul ya, karena dia performanya dia lebih unggul walaupun masih semi sintetik. Jadi kalau sudah semi sintetik itu saya kira sudah bagus ya, kecuali kalau dia masih mineral itu jangan dipilih. Tapi kalau sudah semi sintetik terus performa ininya viskositasnya dia bagus, itu sudah sangat jos untuk digunakan. Jadi kalau saya disuruh milih antara PTT dengan Motul 510, saya lebih milih Motul 510 kalau saya pribadi ya. Kalau kalian silahkan mau pilih ini juga monggo, terserah. Oke, terus kita bahas mengenai flashpoint-nya. Flashpoint ini juga sudah saya bahas berkali-kali di video saya sebelumnya. Flashpoint itu artinya titik nyala. Di suhu berapa oli itu menyala, di suhu berapa oli itu terbakar. Semakin tinggi flashpoint, maka pelumasannya dia semakin bagus, dia tidak cepat terbakar. Ya bahasa kasarnya seperti itu. Kalau PTT dia memiliki flashpoint 84 derajat Celcius. Kalau Ippon Racing Samurai jauh lebih unggul kembali ya, 264 derajat Celcius. Jadi mana yang lebih cocok buat RPM tinggi, buat balap? Tentu saja Ippon Racing Samurai.
Tapi kalau buat harian biasa, saya kira PTT ini masih bagus ya buat harian biasa, ya buat ngebut-ngebut biasa. Saya kira PTT ini masih bagus. Cuma kalau buat balap, apalagi buat RPM tinggi terus, saya kira Ippon Racing Samurai jauh lebih unggul daripada PTT. Dan kembali lagi, flashpointnya PTT ini dia lebih rendah daripada Motul 510. Nih, flashpoint Motul itu mencapai 144 derajat Celcius. Nih 140 lah, walaupun semi sintetik tapi flashpointnya tinggi. Kalau ini full sintetik tapi flashpointnya rendah, cuma 84 derajat Celcius. Jadi kembali lagi, kalau saya disuruh milih, lebih milih Motul. Tapi kalau kalian pakai ini juga nggak apa-apa. Cuma ini harganya lebih mahal loh. Itu kan cuma 100 ribuan, ini lebih mahal. Jadi saya yakin kalian juga pasti lebih memilih Motul daripada ini ya. Tapi ya monggo, kalau mau pilih ini juga tidak masalah. Jadi begitu. Jadi ini keunggulannya sudah full sintetik tapi performanya dia masih rendah. Kalau Motul itu dia semi sintetik tapi performanya sudah bagus. Kalau ini dua-duanya dia sudah full sintetik, performanya juga bagus. Cuma dari segi harga memang dia lebih tinggi. Kalau nggak mampu, mending jangan pakai ini. Nanti nggak gonta-ganti oli terus. Kalau pas waktunya ganti, uangnya nggak ada. Jadi malah repot. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai bahannya. Ini tadi sudah saya bilang bahwa ini full sintetik. Ini 100% sintetik plus ester. Jadi ester ini mampu memberikan performa oli jauh lebih bagus, lebih bisa mendinginkan motor tidak cepat panas. Pokoknya pelumasannya jauh lebih bagus daripada yang full sintetik biasa. Jadi begitu, ini full sintetik, ini 100% sintetik plus ester. Terus selanjutnya dari segi peruntukan, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa kedua oli ini bisa dimix maupun dituang di tabung oli samping yang terpisah atau oli samping yang terpisah. Kalau motor 800 itu full sintetik juga. Ippon di belakang itu, Ippon Stroke 2R itu full sintetik juga. Cuma dari segi pabrikan hanya merekomendasikan untuk dimix di tangki saja, tidak dituang di tabung oli samping pisah. Walaupun banyak juga yang ngeyel menuang kedua oli itu di tabung oli samping. Seberapa bahaya saya nggak tahu, mungkin perlu penyesuaian juga seberapa boros oli itu disetting. Mungkin kalian bisa konsultasikan ke mekanik ya. Tapi kalau orang awam mending jangan dituang di tabung oli samping untuk 800, Motul 800 dan juga Ippon Stroke 2R. Tapi kalau bagi kalian yang mungkin mekanik punya perhitungan sendiri ya silakan. Yang jelas kedua oli di belakang itu hanya diperuntukkan, direkomendasikan dari pabrikan itu dimix di tangki saja. Tapi kalau kedua oli ini bisa dimix maupun bisa dituang di tabung oli samping, masih aman. Jadi kenapa saya pakai ini ya karena itu dia performanya bagus, full sintetik tapi masih bisa dituang di tabung oli samping. Jadi begitu saudara-saudara. Oke, dari pembahasan terakhir adalah dari segi harganya. Nah ini harganya itu juga selisihnya lumayan ya, 100.000. Kalau PTT itu kisaran 170.000 rupiah 1 liter ya. Kalau Ippon Racing Samurai itu harganya mencapai 270 ribuan, berbeda-beda harganya. Ini juga 1 liter. Nah kalau Motul itu cuma 100 ribuan. Jadi saya yakin ya, saya suruh milih antara PTT dan Motul, saya yakin kalian pilih Motul karena dia viskositasnya tinggi, flashpointnya tinggi, sudah semi sintetik, standarnya juga sudah JASO FD, tapi harganya dia masih terjangkau. Tapi kalau ini memang dia lebih mahal karena dia sudah full sintetik tapi performanya dia lebih rendah. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak menjelek-jelekan PTT ya, mungkin oli ini bagus ya, sudah full sintetik, mungkin cocok buat harian biasa. Dia memiliki kandungan yang sudah full bahan sintetik, itu juga bagus, itu juga kelebihan. Cuma kalau buat RPM tinggi saya kira dia kurang cocok ya, buat balapan, drag-dragan, buat touring jarak jauh saya kira dia kurang cocok menurut saya pribadi. Kalau kalian ada pendapat sendiri silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, jadi itu tadi perbandingannya antara kedua oli samping full sintetik ini, antara PTT Challenger Gold versus Ippon Racing Samurai. Jadi kedua oli ini adalah oli full sintetik yang masih bisa dituang di tabung oli samping pisah. Dan memang dari datasheetnya ini jauh lebih unggul ya, jauh lebih unggul, tapi harganya memang dia lebih mahal. Jadi oli full sintetik itu
bahannya memang benar-benar 100% sintetik atau bahan kimia. Dari segi pelumasan dia tentu lebih bagus, membuat motor jadi lebih dingin, cocok buat RPM tinggi kalau asalkan viskositasnya bagus, flash point-nya bagus. Tapi kalau oli full sintetik performanya jelek, flash point-nya rendah, terus viskositasnya juga rendah, saya kira ya buat apa. Jadi harusnya dua-duanya ada, full sintetik yes, terus performanya juga oke. Itulah oli yang bagus buat motor ketika kalian pakai di RPM tinggi. Jadi begitu. Kalau ini saya kira dia sudah full sintetik tapi performanya kok masih kalah dengan Motul. Saya kira saya lebih memilih Motul ya daripada ini, karena oli semi sintetik pun itu sudah bagus ya, asalkan kalian jangan pilih yang mineral. Kalau mineral itu kan nggak ada campuran sintetiknya, itu tidak bagus buat motor jadi cepat panas. Tapi kalau sudah full sintetik, sudah semi sintetik, terus viskositasnya tinggi, flash point-nya tinggi, itu saya kira lebih bagus. Jadi kalau saya suruh milih antara PTT ini dengan Motul 510, saya lebih pilih Motul 510, harganya pun juga jauh lebih murah. Buat kalian yang sudah pakai ini, silahkan komen di bawah bagaimana rasanya ketika pakai PTT yang gold ini. Kalau motor saya sekarang pakainya ini, Ippon Racing Samurai, walaupun harganya mahal tapi ini sangat cocok buat RPM tinggi, itu bagus, apalagi dia sudah ester, memakai kandungan ester ya, ester high performance, jadi memang sangat cocok buat balap, buat RPM tinggi, buat gas-gasan. Pelumasan jauh lebih bagus dan juga lebih bisa mendinginkan mesin motor kalian. Jadi dulu sebelum saya pakai ini tuh saya pakai Idemitsu itu buat harian masih oke, cuma saya harus memboroskan sedikit settingan oli sampingnya supaya lebih aman. Ketika buat touring atau buat San Mori yang membutuhkan RPM tinggi, saya mencampur Castrol A747 di tangki. Tapi kalau buat harian biasa saya nggak campur. Sekarang ketika saya sudah pakai ini, saya nggak perlu campur lagi di tangki, itu sudah sangat-sangat aman. Tapi kalau mau lebih aman, dicampur juga nggak masalah, dicampur dengan ini pun juga tidak masalah di bagian tangki. Tapi kalau saya tidak perlu mencampur lagi kalau sudah pakai Ippon Racing Samurai full sintetik. Tapi harganya juga lumayan ya. Kalau kalian nggak sanggup, mending jangan pakai ini, karena nanti ketika sudah pakai ini, waktunya ngisi nggak ada duitnya, ganti lagi. Jadi kalau budgetnya nggak nyampe ya jangan pakai ini. Pakai Motul 510 pun saya kira sudah bagus, dan itu oli yang menurut saya paling banyak digunakan di motor 2 tak khususnya Ninja. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kalau ada waktu saya jawab, kalau nggak ada ya tak jawab di hari-hari berikutnya, atau bisa DM Instagram saya @bojanimom. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa tonton terus video-video Bojanimom selanjutnya.